Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita mau bedah satu teks lumayan penting nih dalam sejarah gereja, apalagi buat tradisi Presbyterian. Betul, sumbernya dari George Gillespie, abad ke-17, judulnya An Assertion of the Government of the Church of Scotland. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana struktur kepemimpinan gereja yang sekarang kita kenal ini kok bisa jadi seperti ini? Ternyata, wah, perdebatannya dulu itu seru banget. Sengit malah. Iya, sengit. Jadi misi kita sekarang nih mau coba pahami argumen utamanya Gillespie. Kenapa sih dia ngotot banget perlu ada jabatan namanya penatua yang memerintah? Dan kenapa juga, menurut dia, gereja lokal itu nggak bisa berdiri sendiri aja gitu. Perlu ada struktur di atasnya, kayak presbiteri sama sinode. Nah, itu dia. Kita bakal lihat gimana dia bangun argumennya. Dari Alkitab, logika, sampai sejarah juga dia pakai. Oke, siap ya? Kita mulai telusuri pemikiran ini. Siap, mari. Oke, pertama nih, soal istilah penatua. Kayaknya sering denger ya, tapi menurut Gillespie, apa sih artinya? Gini, Gillespie itu bedas kata ini dari bahasa Ibrani, zaken, sama Yunani presbyteros. Dia nemuin ada 4 lapis makna lah. 4. Apa aja tuh? Ada makna usia, ya tua lawan muda. Terus keantikan, maksudnya tradisi lama gitu. Ketiga, kehormatan atau kebijaksanaan, orang yang disegani lah. Nah, yang keempat, dan ini yang paling penting buat dia, itu makna jabatan. Pemimpin dalam pemerintahan gereja. Fokusnya di sini. Oke, jabatan ya. Terus yang menarik nih, dia kan nolak istilah penatua awam atau lay elder. Kenapa ya? Kok kayaknya sekarang biasa aja kita dengar? Nah ini, buat Gillespie, misahin secara taku antara kleru sama awam itu, wah bermasalah banget. Dia anggap itu bau-bau Katolik Roma, atau popish gitu istilahnya dia. Oh gitu ya? Kenapa dianggap masalah? Dia kritik ide kalau cuma pendeta aja yang jadi kleros, itu kan kata Yunani buat bagian atau warisan Tuhan. Buat Gillespie, bukan cuma pendeta, tapi semua orang percaya itu warisan Tuhan. Jadi bukan cuma kaum tertahabis aja ya? Betul. Jadi kalau dibedain tajam gitu, seolah-olah pendeta ditinggiin, terus peran umat lain jadi kayak direndahin. Itu yang dia nggak setuju. Wah, ini bukan cuma soal istilah doang berarti ya, tapi menyangkut status semua orang percaya. Tepat sekali. Terus ada alasan praktis juga. Dia lihat kan, jemaat itu seringkali gede banget. Nggak mungkin cuma diurus satu pendeta. Cari pendeta yang cakap banyak juga susah. Jadi perlu ada pejabat gereja lain yang fokusnya di tata kelola, di pengawasan jemaat gitu. Mirip kayak di Katolik ada ordo yang bantu imam gitu ya? Nah, semacam itu analoginya. Oke, kalau dia nggak mau pakai penatua awam, terus dia pakai istilah apa dong? Dia pilih penatua yang memerintah, ruling elder. Penatua yang memerintah. Nggak aneh tuh kedengarannya. Nanti dikira pendetanya yang diperintah lagi. Iya, ada yang ngejek gitu. Tapi Gillespie jawab pakai analogi Ordo Jesuit. Mereka kan punya jabatan rektor yang tugasnya ngawasin aturan, padahal bukan jabatan paling tinggi. Jadi memerintah di sini bukan soal kuasa mutlak, tapi lebih ke fungsi spesifik di tata kelola gereja. Oke. Jadi ada penatua yang fokusnya di pemerintahan. Gimana dia bedain ini dari jenis penatua lain? Kan ada pendeta juga. Nah, dia pakai 1 Timotius 5 ayat 17 sama Roma 12. Dia bedain jadi 3 peran utama penatua. Pertama, pastor. Ini penatua yang khotbah. Fokusnya pengembalaan lewat firman, nasihat. Oke, pastor. Kedua, doktor atau guru. Ini penatua yang ngajar. Fokusnya jaga kemurnian doktrin, ngajar. Nah, yang ketiga nih, penatua yang memerintah. Tugas mereka, kata Gillespie, ya spesifik di pemerintahan sama tata tertib gereja. Mereka nggak khotbah di mimbar atau ngajar doktrin secara publik gitu. Penting nih berarti ya, peran khusus di tata kelola. Dia bahkan ngutip aturan gereja Skotlandia waktu itu ya. Betul. Dibilang 4 jabatan ini, pastor, doktor, penatua pemerintah, sama diaken, itu jabatan inti yang permanen, yang memang perlu ada terus di gereja. Lalu soal kuasanya gimana? Kalau tugasnya beda, kuasanya juga beda dong. Nah, di sini Gillespie pakai pembedaan yang cukup umum waktu itu. Kuasa tahbisan, power of order, sama kuasa yurisdiksi, power of jurisdiction. Oke, apa bedanya tuh? Gampangnya gini,
Kuasa tahbisan itu wewenang yang nempel di jabatan orang karena dia ditahbiskan, yang bisa dia lakuin sendiri, kayak pendeta khotbah, layanin sakramen, berkati jemaat. Itu kuasa tahbisan. Terus yang yurisdiksi. Kuasa yurisdiksi itu wewenang yang dipakainya bareng-bareng dalam sidang gereja, majelis, presbiteri, sinode gitu. Ini soal keputusan kolektif, nabisin pejabat, kasih disiplin, bikin aturan gereja. Oke, terus hubungannya sama penatua pemerintah. Nah, ini poin kuncinya Gillespie. Penatua pemerintah itu berbagi kuasa yurisdiksi yang sama dengan pendeta waktu mereka sidang bareng. Suara mereka setara dalam mutusin perkara sidang. Bedanya cuma di kuasa tahbisan aja. Mereka nggak ditahbiskan buat khotbah atau layanin sakramen. Tapi, apa berarti di luar sidang mereka nggak punya tugas resmi sama sekali? Cuma jadi anggota sidang aja? Punya kok, tugas kayak nasehatin orang secara pribadi, negur kalau ada yang salah, ngajarin dasar-dasar iman ke yang belum tahu, hibur yang sedih. Nah, ini semua kan sebetulnya tugas semua orang Kristen ya, karena kasih. Tapi buat penatua pemerintah, ini jadi tugas resmi mereka, ex officio. Maksudnya gimana tuh ex officio? Mereka lakuin itu dengan otoritas jabatannya, bukan cuma sebagai teman sejemaat biasa. Jadi, ada dua pilar tugasnya. Ikut mutusin di sidang, itu yurisdiksi, dan awasi jemaat secara personal. Ini bagian dari kuasa tahbisan mereka juga sebetulnya. Baik. Definisi dan perannya udah cukup jelas ya. Sekarang, pembuktiannya nih. Di mana Gillespie nemuin dasar Alkitab buat jabatan penatua pemerintah ini? Pasti ini jadi perdebatan panas kan waktu itu. Mana? Dia bilang, di perjanjian lama itu ada penatua-penatua umat. Mereka ini duduk bareng imam buat urusan rohani, bukan cuma urusan sipil kayak ngurus pasar gitu. Dia kutip Yeremia, Raja-Raja, Tawarikh. Buat dia, ini bukan jabatan seremonial yang udah hilang, tapi pola yang harusnya diterusin di gereja Kristen. Tapi kan ada yang bilang penatua Yahudi itu cuma pejabat sipil. Nah, itu dia bantah keras. Dia bilang lawannya salah tafsir. Ini urusan rohani juga. Oke, itu dari perjanjian lama. Kalau perjanjian baru gimana? Dia pakai beberapa teks kunci. Misalnya Matius 18 ayat 17, beritahukanlah kepada jemaat. Kata jemaat di situ menurut dia bukan semua anggota gereja atau pejabat sipil, tapi badan perwakilan, sidang penatua atau presbiteri. Isinya ya penatua pengajar, pendeta, dan penatua pemerintah. Jadi jemaat itu sidang penatuanya ya? Terus ada lagi? Ada. Dari Roma 12 ayat 8. Di situ kan ada daftar karunia atau jabatan. Nah, ada disebut dia yang memimpin, hoprois temenos. Ini dia lihat beda dari yang ngajar, doktor, sama yang nasehatin pastor. Nah, inilah peran penatua pemerintah, katanya. Terus 1 Korintus 12 ayat 28 ada disebut pemerintahan, kibernesis, sebagai salah satu jabatan yang Tuhan tetapkan. Ini juga dia tafsirkan sebagai jabatan penatua pemerintah, beda dari yang lain. Kayaknya ada satu ayat yang jadi andalan banget ya buat dia. Banget, 1 Timotius 5 ayat 17. Anda pasti pernah dengar, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang bekerja keras dalam firman dan pengajaran. Iya, sering dikutip itu. Kenapa ayat ini penting banget buat Gillespie? Krusial nih. Gillespie bilang struktur kalimat Yunaninya di situ jelas banget bedain dua jenis penatua. Ada yang satu hanya mimpin dengan baik, nah ini penatua pemerintah, dan ada yang dua mimpin dengan baik plus kerja keras dalam firman dan pengajaran. Ini pastor sama doktor. Oh, jadi kata terutama itu nunjukin ada dua kelompok ya? Persis. Lawan-lawannya coba tafsirin macam-macam. Ada yang bilang ini cuma beda tugas saja, bukan beda jabatan. Ada yang bilang ini cuma soal rajin gaknya khotbah. Ada yang bilang ini maksudnya uskup atau pejabat sipil. Tapi Gillespie bantah semua itu habis-habisan. Dia yakin tata bahasanya cuma nunjukin ada dua jenis penatua dengan fungsi beda. Oke, argumen Alkitabnya lumayan kuat ya menurut dia. Tapi apa ini murni tafsir dia aja? Atau dia punya dukungan dari sejarah gereja? Soalnya kan banyak yang mikir ide penatua kayak gini baru munculnya zaman Calvin di Jenewa. Nah, justru itu yang mau dia patahkan. Dia gali sejarah dan kutip banyak penulis gereja kuno. Yang paling sering dia pakai itu kutipan dari Ambrosius. Atau paling nggak penulis yang diasosiasikan sama Ambrosius lah. Ambrosius, apa katanya? Kutipan itu ngomongin adanya senior ya, penatua gitu, di gereja mula-mula. Peran mereka penting buat kasih nasihat dan ambil keputusan. Tapi jabatan ini kok lama-lama pudar.
Nah, Ambrosius ini nyalahin kesombongan para pengajar alias pendeta yang pengen dominan sendirian. Wah, jadi ada tudingan kesombongan pendeta dari abad keempat. Seru juga ya. Iya kan? Makanya ini jadi senjata ampuh buat Gillespie. Lawannya coba bilang kutipan Ambrosius itu nggak asli lah atau salah tafsir. Tapi Gillespie bela mati-matian keasliannya. Selain Ambrosius ada lagi nggak? Banyak. Dia kayak bikin parade kesaksian gitu. Ada Tertullianus, Cyprianus, Agustinus, Hieronymus. Wah, banyak deh. Intinya, dia mau nunjukin kalau model kepemimpinan bareng yang melibatkan penatuan non-pengkhotbah itu akarnya dalam di sejarah, bukan ciptaan baru abad 16. Jadi bukan ide baru dari Calvin ya? Bukan. Dia juga nunjukin dukungan dari teolog reformasi lain, pengakuan iman Protestan. Malah, kata dia, beberapa lawannya aja ngaku kok dulu ada peran kayak gitu, meskipun mereka mungkin nolak dasar Alkitabiahnya atau bilang itu cuma buat kondisi tertentu aja. Tapi pasti ada yang nggak setuju dong. Gimana dia jawab keberatan-keberatan itu? Misalnya dari Dr. Field, salah satu penentang utamanya kan? Iya, Gillespie hadapi 5 argumen utama dari Field. Kalau diringkas gini. Coba-coba, apa aja tuh? Pertama, Field bilang nggak ada jejak sejarahnya. Gillespie jawab, ada kok. Lihat Ambrosius dan yang lain. Lagian gereja kan pernah mundur kualitasnya. Kedua, Field bilang nggak disebut di kualifikasi 1 Timotius 3. Gillespie jawab, ayat itu mesti dibaca bareng ayat lain dong. Banyak syarat uskup, ya berlaku juga buat penatua pemerintah. Oke, 2. Terus? Ketiga, Field bilang wewenangnya nggak jelas. Gillespie jawab, udah jelas kok, fokusnya di pemerintahan. Keempat, Field bilang modelnya dari Sanhedrin Yahudi yang sipil. Gillespie jawab, Sanhedrin itu ada 2, 1 sipil, 1 lagi gerejawi. Nah, yang gerejawi ini yang jadi model. Kelima, ada keberatan teknis lain. Dijawab Gillespie pakai argumen kontekstual. Lengkap juga ya jawabannya ya. Dia juga kritik uskup Inggris kayak Whitgift gitu kan? Betul. Whitgift bilang penatua model gini cuma cocok kalau diperintah Raja Tiran. Gillespie bilang, justru sistem keuskupan yang dipimpin uskup itu prelasi yang sejarahnya sering gesekan sama raja, bukan sistem presbiteri ini. Oke. Kita udah bahas tuntas nih argumen dia soal penatua yang memerintah. Tapi ini kan baru separuh cerita ya. Gillespie juga ngotot kalau gereja lokal itu nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa gitu? Bukannya mandiri itu bagus? Nah, buat Gillespie, mandiri mutlak itu bahaya dan gak alkitabiah. Pertama, dia tolak pemerintahan populer. Maksudnya, semua anggota jemaat ikut mutusin segala hal. Wah, gak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Kan demokrasi. Alasannya praktis. Mayoritas orang kan gak cukup ngerti buat nilai doktrin yang rumit atau nentuin disiplin gereja. Terus Alkitab juga bedain mana pemimpin, mana yang dipimpin. Kalau semua ikut mutusin, kata dia, pasti kacau balau. Oke. Jadi, bukan demokrasi langsung ya. Terus, gimana soal independensi majelis jemaat lokal? Kenapa mereka nggak bisa jadi otoritas paling tinggi buat jemaatnya sendiri? Nah, Gillespie pakai beberapa pembedaan penting di sini. Intinya gini, mandiri itu relatif. Kalau urusan internal jemaat, ya silakan diselesaikan lokal. Tapi apa? Ada urusan yang dampaknya lebih luas. Misalnya, nambisin pendeta. Atau nanganin ajaran sesat yang bisa nyebar kemana-mana. Atau kalau ada kasus banding dari jemaat lokal. Nah, urusan kayak gini butuh keputusan bareng dalam lingkup yang lebih gede, yaitu presbiteri atau klasis. Jadi ada level di atas jemaat lokal ya? Betul. Terus gimana kalau ada jemaat atau majelis jemaat yang nakal, ajarannya salah, atau nggak mampu jalanin tugasnya? Siapa yang mau ngawasin atau bantu kalau nggak ada struktur di atasnya? Ketergantungan sama sidang yang lebih tinggi ini menurut dia penting banget buat ketertiban dan akuntabilitas. Paham. Jadi dia lihat perlunya ada presbiteri, gabungan beberapa jemaat, dan sinode yang lingkupnya lebih luas lagi. Nah, apa sih kuasa badan-badan ini menurut dia? Presbiteri atau klasis sama sinode itu punya jenis kuasa yurisdiksi yang sama, tapi cakupannya aja yang beda. Mereka punya 3 fungsi utama. Apa aja tuh 3 fungsi? 1. Dogmatik, jaga kemurnian ajaran, lawan bidat. 2. Dia taktik, ini urusan administratif, ngatur tata ibadah, disiplin gereja. Terutama buat hal-hal yang Alkitab nggak atur secara spesifik, adiafora. Tapi harus tetap sesuai prinsip Alkitab kayak kemuliaan Tuhan, ketertiban, jangan jadi sandungan. Oke.
Dogmatik, diataktik. Satu lagi? 3. Kritik atau yudisial. Ini soal negakin disiplin gereja. Bisa sampai ekskomunikasi atau mecatin pejabat gereja kalau memang ada kesesatan, perpecahan, atau skandal yang parah. Tujuannya jaga kekudusan dan kesatuan gereja. Wah, kedengarannya kuasanya gede banget ya. Apa ini nggak jadi kayak tirani baru? Gantiin uskup malah jadi sinode yang berkuasa. Gimana nasib suara jemaat biasa? Nah, itu keberatan yang sering banget muncul. Gillespie tekenin, kuasa sinode itu nggak absolut, harus tunduk sama Alkitab. Anggota jemaat punya hak, malah kewajiban, buat nilai keputusan sinode itu sesuai Alkitab atau enggak. Jadi bukan kepatuhan buta kayak model Katolik. Tapi kalau boleh nilai, nanti semua orang nolak dong. Nah, tapi hak menilai ini bukan lisensi buat memberontak atau mecah belah kalau keputusan sinode itu memang alkitabiah. Sinode tetap punya hak buat negakin disiplin kalau ada yang terang-terangan nentang dan merusak kesatuan. Bedanya sama sistem uskup, kata dia, sinode kan isinya perwakilan, pendeta dan penatua, pemerintah, keputusannya kolektif dan ada mekanisme banding juga. Oke. Terus gimana dia yakinin orang kalau struktur bertingkat ini, presbiteri, sinode, memang dikehendaki Tuhan? Apa dasar argumennya? Dia kasih 6 argumen utama. 6. Banyak juga ya. Apa aja tuh? Pertama, terang kodrat alam. Logika sederhana aja. Kayak negara perlu pengadilan banding, kota, provinsi, nasional, biar adil dan tertib, gereja sebagai republik rohani ya secara alami butuh struktur serupa. Masuk akal sih. Kedua, Institusi Kristus. Kristus kan setia, nggak mungkin dia biarin gerejanya kebingungan kalau ada masalah besar kayak perpecahan atau sidang lokal nggak mampu. Ada perintah umum buat bersidang, Matius 18 kisah 15, berarti Kristus memang melembagakan sidang gerejawi. Nah, bentuk spesifiknya, presbiteri, sinode, itu ditentukan gereja berdasarkan prinsip Alkitab. Jadi ini punya otoritas ilahi secara nggak langsung. Oke. Ketiga, Pola gereja Yahudi. Lagi-lagi dia pakai Sanhedrin sebagai pengadilan gerejawi tertinggi di Yerusalem, itu jadi model. Keempat, contoh kunci. Kisah para Rasul 15. Ini argumen kuat banget buat dia. sidang di Yerusalem itu ya? Iya, menurut dia, itu sinode yang keputusannya ngiket gereja lain, bukan cuma nasihat. Dan penting nih, para penatua ikut mutusin, bukan cuma Rasul doang. Jadi ini pola buat gereja selanjutnya. Oke, 4. Tinggal 2 lagi. Kelima, logika proporsi. Kalau satu orang tunduk sama jemaat lokal, ya logis dong kalau jemaat lokal sebagai bagian tunduk sama jemaat seluruhan yang lebih besar. Keenam, kebutuhan praktis. Tanpa struktur ini, gimana caranya jaga kesatuan? Gimana ngoreksi jemaat yang nyimpang? Gimana nyelesain sengketa antar jemaat? Nasehat aja nggak cukup kuat, bantuan pemerintah juga nggak bisa diandelin terus. Wah, komprehensif banget ya argumennya dia. Masih ada nggak sih keberatan besar yang perlu dia jawab soal sinode ini? Kayaknya udah semua dibahas. Masih ada beberapa yang bandel. Misalnya ada yang tetap ngotot, Matius 18 itu cuma buat jemaat lokal titik. Ya Gillespie jawab lagi pakai argumen yang tadi. Terus ada yang bilang sinode ini sama aja nindasnya kayak uskup. Gillespie tunjukin lagi bedanya, sinode itu perwakilan, kolektif, tunduk Alkitab. Soal kisah 15 gimana? Kan ada rasul di situ. Beda dong sama sekarang. Nah, itu juga dijawab, ada yang bilang kisah 15 nggak bisa jadi pola, karena ada rasul yang infalibel. Gillespie bilang, rasul di situ juga berdebat kok, cari dasar di Alkitab, dan penatua biasa juga ikut mutusin. Jadi, sidangnya itu jadi pola cara ambil keputusan otoritatif. Terakhir ada yang khawatir kesetaraan suara di sinode bikin kacau. Gillespie bandingin aja sama parlemen. Terus dia bilang kutipan dari Bapak Gereja, Nazien Zen, yang sering dipakai buat nyerang sinode, itu sebetulnya kritik buat sinode uskup yang korup, bukan sinode perwakilan model presbiterian. Luar biasa ya detailnya. Jadi kita udah lihat nih gimana George Gillespie bangun argumennya bata demi bata gitu ya buat sistem pemerintahan gereja presbiterian. Peran vital penatua yang memerintah terus perlunya struktur persidangan yang bertingkat, dari lokal sampai nasional. Betul. Semuanya dia dasarkan pada Alkitab, logika, sejarah, sama kebutuhan praktis gereja pada masanya. Semoga penelusuran kita kali ini bisa kasih Anda gambaran yang lebih utuh ya tentang dasar pemikiran di balik salah satu model tata gereja yang, wah, sangat berpengaruh ini. Mungkin sebagai penutup nih,
ada bahan renungan buat Anda. Gillespie kan berjuang keras ya pertahanin perlunya struktur dan otoritas bertingkat demi kesatuan dan kemurnian doktrin di tengah gejolak zamannya. Nah, sekarang kan era digital nih. Iya, beda banget ya. Informasi, tafsiran, bahkan komunitas bisa muncul dan nyebar cepet banget. Seringkali tanpa struktur formal yang jelas. Pertanyaannya, apakah argumen Gillespie soal perlunya otoritas bersama yang terstruktur, mekanisme akuntabilitas formal, itu masih relevan banget? Atau justru zaman ini minta model kepemimpinan dan pengambilan keputusan gereja yang lebih cair, lebih desentralisasi? Pertanyaan menarik tuh buat direfleksikan. Iya kan? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.